Kalau dari vibrasi pasrah. Kalau dari vibrasi pasrah. Ya, kalau berharap itu kalau terlalu ngarep, itu menjadi force. Berharap sama pasrah itu kan sama-sama baik di kadar tertentu. Di kadar tertentu. Gitu. Berpikir negatif itu juga baik di kadar tertentu. Gitu loh. Nah, hanya saja berharap ini jangan sampai teman-teman memaknai terus-terusan berharap. Nanti jatuhnya keinginan. Kalau di label vibrasi force itu keinginan. Yang diperbudak oleh hasil, kemelekatan bahasanya. Minta keinginan kan boleh, dan kalau prasangkanya adalah Tuhan mengabulkan apa yang saya butuhkan dan yang saya inginkan, ya kekayaan didapat. Artinya kaya dan bahagia boleh minta gitu, minta dan. Makanya saya selalu bilang mindset kelimpahan itu dan, bukan tapi, bukan salah satu. Ketika ada dua hal yang baik atau tiga hal yang baik, tidak memilih salah satu mengorbankan yang lainnya, tetapi pilih dua-duanya. Saya boleh saran, ini kan tentang spiritual, bisa dilakukan dengan simbolis mengurangi kedagingan, entah itu misalkan puasa, entah itu misalkan topong rame dalam tanda kutip ya, artinya nggak banyak berhubungan dengan dunia luar, entah itu komunikasi, entah itu gadget, ada waktu untuk sendiri. Saya itu sebutnya ritual depan teras. Jadi kalau malam itu di balkon gitu ya, ya kayak ngelamun, ada waktu untuk sendiri. Tanpa gadget, yang akhirnya hanya melihat kehidupan. Jadi gini, ketika sudah sangat spiritual, melihat bulan purnama sudah nggak sesimpel bulan purnama gitu loh. Betapa besarnya karyanya, keagungannya, sampai diciptakannya sebuah bulan purnama yang begitu indah, menerangi bumi, bisa membuat menghibur dan macam-macam. Jadi melihat sesuatu itu sudah bukan lagi bulan purnama biasa gitu. Nah, jadi untuk supaya intuisi ini makin kuat, makin tajam, ketahui sumbernya dari mana. Kalau sumber ini jelas secara spiritual, ya otomatis ini diolah. Beda dengan misalkan gimana supaya untuk tubuh bagus, ya berarti kan fisik yang harus diolah kan. Dari sumber makanan, dari latihan fisiknya. Nah, kalau ini ya fisik kedagingan tubuh ini dilemahkan untuk menaikkan spiritual. Jadi nanti kalau misalkan tahun depan ini ada puasa, pakai momen itu. Kalau misalkan ada dorongan, aku pengen puasa, ya lakukan, itu lebih bagus. Yang penting ketika puasa, jangan fokus kepada apa yang mau dimakan, apa yang tidak boleh dimakan, atau buka puasanya pakai menu apa, itu masih kedagingan lagi, gitu. Masih duniawi lagi. Harusnya ketika puasa itu, skip, kurangi kedagingan, ya intisari dari puasa, menaikkan tentang spiritualitas. Nah, ketika ini sudah sering connect, itu gampang banget. Gitu, rumusnya sebenarnya gitu. Ini Om Bimo lebih kuat berharap atau pasrah, Om? Kalau dari vibrasi pasrah. Kalau dari vibrasi pasrah. Ya, kalau berharap itu kalau terlalu ngarep, itu menjadi force. Gitu. Tapi yang menggerakkan roda tindakan bukannya berharap, Om. Iya. Kalau umumnya kalau kita berpasrah ya, ya wes, diam di tempat gitu. Berharap sama pasrah itu kan sama-sama baik di kadar tertentu. Di kadar tertentu. Gitu. Berpikir negatif itu juga baik di kadar tertentu. Gitu loh. Nah, hanya saja berharap ini jangan sampai teman-teman memaknai terus-terusan berharap. Nanti jatuhnya keinginan. Kalau di label vibrasi force itu keinginan. Yang diperbudak oleh hasil, kemelekatan bahasanya. Karena terlalu ngarep. Gitu. Tapi kalau berharap saja untuk goals itu enggak apa-apa. Tetapi berharap kalau nggak ditutup dengan pasrah, itu ibaratnya aku mau ngajuin proposal ke Mas Denny, proposalnya nggak tak taruh di meja, masih tak pegang terus gitu. Ya. Mau gimana mau di ACC gitu, nggak saya pasrahkan gitu kan. Saya pegang aja, jangan. Saya ini proposalnya bagus. Iya, mana mau saya lihat, saya ACC, tapi jangan, tapi ini bagian saya untuk juga mewujudkan gitu. Ketika pasrah itu begini, melepaskan. Dan semisal kalau beneran pasrah, Om, hasil yang didapat nggak sesuai dengan ekspektasi, gimana? Nah, itu kita dalam proses pembelajaran diamati. Itu seperti semalam di meditasi bareng, kita belajar yang namanya skill mengamati diri. Gitu. Jadi karena skill mengamati itu di dunia kesadaran sangat luar biasa. Gitu. Artinya bahkan bisa dikatakan begini, ketika Anda mampu mengamati masa lalu Anda, Anda sudah bukan masa lalu Anda. Gitu.
Ketika Anda mengamati kegagalan Anda sudah bukan diri yang gagal. Banyak orang ketika terjadi sebuah belum sesuai dengan yang diharapkan, dia tidak mengamati diri. Dia sibuk mencari teknik mana lagi, harus ngapain lagi. Sebelum jauh ke sana, amati diri dulu. Setelah diamati, baru apa yang kurang maksimal. Oh, ternyata vibrasi saya sepanjang hari masih ngeluh nih. Masih menyalahkan orang, masih marah-marah, masih ada kebencian yang sering memancar gitu loh. Masih sering komplain, kok panas, kok ini, kok itu kan. Sekarang banyak orang kecenderungan begitu. Ada sesuatu hal komplain, apalagi ada orang yang agak punya duit dikit. Wah, itu naluri komplainnya tinggi. Misalkan datang ke hotel gitu ya, merasa punya duit, ini gimana sih kok kotor, kok ini, kok gitu. Nah, itu akhirnya vibes yang begitu, ini juga harus diamati. Oh, ternyata vibes-nya kurang. Jadi ketika ada skill mengamati, tahu penyebabnya di mana. Gitu. Karena kalau kita ngomong bagaimana mengubah fakta adalah mengubah faktor penggerak fakta. Nah, faktornya ini ketemu ketika diamati. Oke. Dan lanjutannya dari pertanyaan tadi, Om, terus lebih kuat meminta atau menyerah kepada kehendaknya? Dua-duanya. Jadi meminta dulu, habis itu menyerahkan kepadanya. Jadi menyerahkan itu kan untuk merendahkan diri, merendahkan ego ya. Jadi kalau misalkan saya minta itu, saya selalu tutup kayak misalkan pas mau meditasi bareng-bareng gitu ya, atau saya harus ngisi acara atau harus ngobrol begini ya. Saya doanya kan, Tuhan jangan sampai kehendak Bimo yang terjadi, tapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Artinya kan ini kita serahkan, menyerahkan hasilnya kepada Sang Pencipta. Iya, supaya terbaik versinya, jangan terbaik versi Bimo gitu loh. Supaya terbaik versinya. Nah, semisal terbaik versinya tapi kita tetap miskin, gimana, Om? Enggak, itu dalam perjalanan. Itu nggak mungkin ya? Kan kita enggak. Kalau Tuhan kan masa punya niatan orang miskin sih? Gitu. Maksudnya niatnya jelek. Kecuali orang itu memang memutuskan untuk miskin. Tuhan niatnya kaya, dia nggak mau. Enggak, Tuhan nanti nggak masuk surga kalau kaya gitu. Berarti dia sendiri yang menolak. Memilih untuk miskin. Oke. Memilih untuk miskin. Makanya banyak juga orang-orang yang sudah spiritual tapi kan masih miskin. Ya. Bukan dia nggak bisa, bukan nggak dikabulkan, dia memilih untuk tidak. Memilih untuk tetap dimiskin. Saya sederhana saja Tuhan, yang penting bisa menginspirasi, yang penting bahagia. Padahal kan bisa minta kaya dan bahagia. Orang kaya itu kan nggak haram kan? Iya. Kaya itu kan bukan sesuatu hal yang negatif. Dosa kan, bukan negatif kan? Iya. Kenapa harus milih salah satu antara kaya dan bahagia? Kenapa nggak dua-duanya? Iya. Oke. Karena banyak kisah ketika orang-orang itu udah mengalami pengalaman spiritual yang begitu tinggi, seolah-olah dunia itu udah tidak diperlukan lagi. Tapi di satu sisi dia punya keluarga yang harus dinafkahi, punya anak yang pengen mainan A, pengen mainan B yang itu diperlukan uang tentunya. Itu tanggapan Om Bimo bagaimana? Keputusan sih. Jadi biasanya ada salah mindset, ada salah belief system. Ya, jadi ketidaktepatan sebuah pengertian seolah-olah itu harus milih salah satu. Atau gini, tadi yang disampaikan Bu Ike itu, dulu dia punya belief system bahwa Tuhan hanya memberikan apa yang saya butuhkan, bukan yang saya inginkan. Oh, itu banyak banget. Banyak. Kesannya kan benar. Ya itu memang benar, tapi tidak tepat kalau mau kelimpahan. Harusnya Tuhan itu mau memberikan apa yang saya butuhkan dan yang saya inginkan. Gitu loh. Kalau kebutuhan sandang, papan, pangan. Ya kan? Artinya apa ya, dicukupannya hanya itu. Mobil kebutuhan bukan, gitu kan? Keinginan kan? Berarti nggak dikabulkan. Gitu. Oke. Padahal kan boleh saja kan minta mobil, minta keinginan kan boleh. Dan kalau prasangkanya adalah Tuhan mengabulkan apa yang saya butuhkan dan yang saya inginkan, ya kekayaan didapat. Oke. Kekayaan dan juga kebahagiaan didapat. Iya, artinya kaya dan bahagia boleh minta gitu, minta dan. Makanya saya selalu bilang mindset kelimpahan itu dan. Bukan tapi, bukan salah satu. Ketika ada dua hal yang baik atau tiga hal yang baik, tidak memilih salah satu mengorbankan yang lainnya. Tetapi pilih dua-duanya. Sikat semua ya? Sikat semua. Oke. Dalam keilmuan vibrasi, Om, apakah bisa kita mencipta tapi untuk orang lain, Om? Maksudnya? Menggunakan kekuatan vibrasi kita, tapi ditujukan untuk orang lain. Bisa. Semisal
seperti doa Om, kita mendoakan tapi untuk orang lain. Nah ini menggunakan vibrasi, getaran tapi untuk orang lain. Bisa. Nah, tapi orang lain tidak merasakan vibrasinya kan Om? Kita yang merasakan. Bagaimana bisa itu ditransfer ke orang lain? Bisa. Jadi kemarin di testimoni gathering ya, di